Oke, kita mulai mengenai definisi limit fungsi aljabar ya. Misalkan f sebuah fungsi f dari R ke R dan misalkan L dan A bilangan real, limit fx untuk x mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati A ya. Pusing atau gampang? Oke, kita mudahkan ya. Jadi gini. Ini misalkan x-nya, contoh di sini x-nya mendekati 2. Nah, yang mendekati angka 2 ini bisa dari sebelah kiri ya. Bisa dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dari sebelah kiri disebut dengan limit kiri dan dari sebelah kanan disebut dengan limit kanan ya. Nah, ini kakak tulis aja di sini untuk limit kiri biasanya tulis kayak gini. Limit x mendekati angka 2 dari sebelah kiri. Nah, gitu ya. Pangkat negatif. Ini artinya pangkat negatif itu dari sebelah kiri dari x plus 1. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanannya gini nulisnya. Limit x mendekati 2 dari apa? Sebelah kanan berarti 2 plus gini ya. Untuk x plus 1. Nah, ini harus sama ya. Yang mendekati angka 2 dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan ini nilainya harus sama ya. Coba lihat dari sebelah kiri ya. Kalau dari yang mendekati angka 2 dari sebelah kiri kan bisa aja 1,99999 gitu ya. Atau 1,9999999 dan seterusnya. Oke, itu yang mendekati dari sebelah kiri. Kita ambil 1,999. Ternyata hasilnya ya, Y-nya 2,999. Dari mana ini? Dari ini. Ini kan yang Y-nya X tambah 1. Jadi kalau 1,999 ini kita masukkan ke X tambah 1, maka 1,999 ditambah 1 jadi 2,999. Nah, 2,99 ya, berarti mendekati angka berapa? Mendekati angka 3. Jadi dari sebelah kiri ya, nilainya mendekati angka 3. Kemudian dari sebelah kanan yang ini 3,001 juga mendekati angka 3. Artinya limit kiri dan limit kanan sama-sama hasilnya angka 3. Kalau sama kayak gini berarti limitnya ada. Berarti ini sama dengan 3 ya. Oke gitu. Karena tadi dari kiri 3, dari kanan 3, berarti sama dengan 3. Karena nanti ada limit yang tidak memiliki nilainya. Contoh misalkan kakak buat gambar aja sebagai gambaran di sini. Misalkan nah ini angka 2 misal ya, ini angka 3. Terus dari sebelah kiri, nah ini grafiknya kayak gini. Kemudian dari sebelah kanan, nah gini. Ini mendekati angka 5 misalkan ya. Angka 5. Nah ini pas ini. Jadi ini limit X mendekati angka 5 ya. X mendekati atau X menuju 5 untuk fx dari sebelah kiri ini hasilnya berapa? Hasilnya 2. Sedangkan limit fx ya untuk X mendekati 5 dari sebelah kanan ini hasilnya berapa? Dari sebelah kanan ini ya, dari sebelah kanan berarti yang ini hasilnya 3. Ternyata limit kiri beda dengan limit kanan. Kalau limit kiri beda dengan limit kanan, berarti ya limit fx untuk x mendekati 5 ini tidak memiliki nilai ya. Gitu. Ini contohnya aja. Tapi ini bukan contoh yang x plus 1 ya. Ini mah contoh gambar yang lain. Oke, lanjut. Kita lanjut ke penyelesaian limit fungsi aljabar ya. Nah, metode penyelesaian limit fungsi aljabar bisa menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu dengan metode numerik. Ya, kita mendekati, kita membuat tabel atau membuat daftar, ya,
untuk X yang mendekati nilai tertentu dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi metode itu lumayan lama ya, artinya tidak efisien. Maka kita gunakan metode yang lainnya, yaitu dengan metode substitusi salah satunya. Oke. Kalau metode substitusi berarti kita tinggal memasukkan nilai X-nya ke persamaan. Nah, ketika kita memasukkan nilai X-nya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama berupa K, ya. K itu sebuah konstanta tertentu, ya. Berarti kalau jawabannya berupa K, ya udah selesai, ya. Nah, bisa juga berupa 0 dibagi K. 0 dibagi konstanta itu hasilnya 0. Dan bisa juga ternyata setelah kita masukkan hasilnya 0 per 0, ini bentuk tak tentu. Kenapa disebut bentuk tak tentu, ya? Nah, perhatikan di sini dalam konteks limit 0 di sini bukan 0 yang sebenarnya, tetapi dia mendekati 0. Jadi enggak masalah ada pembagian dengan 0 dalam konteks limit. Nah, perhatikan 0 per 0 itu tak tentu. Coba misalkan kakak punya angka nih, 10 dibagi 2 ini sama dengan 5. Betul ya? Artinya 10 sama dengan 5. Nah, ini kan bagi 2, bisa pindah ke sana jadi apa? Jadi kali 2. Betul ya? Nah, gitu. Dengan cara yang sama, 0 per 0, kakak bisa jawab 0 per 0 tuh bisa aja 8. Betul atau enggak? Coba cek. Berarti dengan metode yang sama dengan yang sebelumnya, yang ini ya, berarti 0 sama dengan 8. Nah, ini pindah ke sana kan bagi, pindah jadi kali 0. Betul nggak? 0 sama dengan 8 kali 0. Iya, benar. Kak, bisa aja 9. Iya, 9 juga bisa. Ya, Kak bisa negatif? Bisa. Kak bisa akar? Bisa. Ya. Jadi 0 per 0 itu tak tentu. Ya, kemungkinannya banyak. Ya. Nah, sehingga untuk menentukannya kita menggunakan metode-metode yang lainnya. Gitu, nanti ada lanjutan ya. Setelah metode substitusi, kalau ternyata jawabannya 0 per 0, maka kita gunakan metode yang lainnya. Oke, untuk contoh soal kita lihat yang pertama, limit X mendekati limit 3X ditambah 1 per 2X untuk X mendekati 3. Cara substitusi tinggal kita masukkan nilai X-nya ya. X-nya ini mendekati 3, berarti X diganti sama 3. Setiap X kita ganti sama 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 1 per 2 dikali 3. 3 kali 3 9 tambah 1 jadi 10 per 2 kali 3 jadi 6 sama dengan 5 per 3. Ini 1 jadi masukin, berarti 1 dikurangi 1 per 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 kurang 1, 0. 1 kuadrat tambah 1, 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan yang ini 2 ke persamaan. 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0 per 2 kurang 2, 0. Nah, 0 per 0 tugas kita belum selesai. Ya, karena ini bentuk tak tentu. Cara menentukannya kita akan gunakan metode yang selanjutnya, yaitu metode pemfaktoran, metode kali sekawan, dan metode L'Hospital. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, penyelesaian limit fungsi aljabar, yaitu dengan metode pemfaktoran. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pemfaktorannya. Di sini ada bentuk selisih kuadrat ya, atau selisih pangkat 3. Ini kakak langsung aja ke contoh soalnya. Kita akan coba selesaikan contoh-contoh soal ini dengan metode pemfaktoran. Soal nomor 1, limit X kuadrat minus 4 per X min 2 untuk X mendekati 2. Yang langkah yang pertama, jangan lupa kita substitusikan dulu. Yaitu X mendekati 2 kita masukkan, berarti 2 kuadrat jadi 4, 4 min 4 jadi 0. Terus ini yang bawahnya 2 minus 2, 0. Berarti bentuknya 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0, maka tugas kita belum selesai. Kita harus menyelesaikannya salah satunya dengan metode pemfaktoran. Nah, ini sebetulnya yang atasnya bentuk kuadrat ya. X kuadrat min 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Tapi kakak punya metode lain biar lebih mudah insya Allah. Caranya gini, perhatikan. Ini limit. Nah, ini perhatikan X kan mendekati 2 ya. Kalau 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi X minus 2. Ya.
2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi X min 2. Nah, kemungkinannya ada faktor X min 2 baik di atas maupun di bawah. Untuk yang bawah udah jelas ini X min 2. Untuk yang bagian atas, nah salah satu faktornya X min 2. Ya, tinggal kita mencari yang satunya lagi. Caranya gimana? Perhatikan aja depan sama belakangnya. Ini X, biar jadi X kuadrat, kita harus kalikan dengan X. Terus bagian belakangnya, minus 2, biar jadi minus 4, berarti kita kalikan sama plus 2, gitu ya. Minus 2 kali minus 2 dikali plus 2 jadi minus 4. Berarti X depannya X kuadrat, belakangnya minus 4. Nah, biar lebih yakin lagi ya, kalian coba kalikan. Nah, biar lebih yakin, kalian kalikan. Ini X dikali X, X dikali 2. Berarti X dikali X jadi X kuadrat, X dikali 2 jadi plus 2X. Terus ya, satunya lagi, minus 2 dikali X jadi minus 2X. Yang ini ya, minus 2 dikali plus 2 jadi minus 4. Ini coret-coret jadi X kuadrat minus 4. X kuadrat minus 4 sama ya. Sama, kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau udah difaktorkan, kita coret yang faktor yang samanya. Di sini faktor yang samanya kan X minus 2. Kita coret. Nih, X minus 2 nya kita coret, berarti tinggal sisa X plus 2. Nah, X plus 2 kita substitusikan nilai X nya ya, 2 tambah 2 jadi 2 ditambah 2 ini sama dengan 4. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ini soal nomor 2, berarti tadi ya, limit X ini mendekati 3, tadi ya, 3-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi apa? X min 3 ya. X min 3 artinya ada faktor X min 3 di sebelah kiri, di sebelah bawah maupun di sebelah atasnya. Gini. Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat ini X biar jadi X kuadrat, maka dikali dengan X. Terus minus 3 biar jadi minus 3, ingat bagian belakangnya, maka dikali plus 1. Gitu ya. Nah, terus untuk yang bagian bawahnya, X biar jadi 2X kuadrat, berarti di sininya harus 2X. Dan minus 3 biar jadi plus 3 dikali minus 1. Nah, gini ya. Ini udah kita faktorkan. Terus faktor yang samanya kita coret ya. Ini sama dengan nah, kita substitusikan nilai X nya 3 ya. 3 mendekati 3 berarti 3 ditambah 1, 3 ditambah 1 per 2 dikali 3 dikurang 1. 3 tambah 1 4 per 2 kali 3 dikurang 1 berarti 5 ya. 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5. Oke, 4 per 5. Soal yang berikutnya. Di sini X-nya mendekati 0. Kalau ini kan udah 0 sebelah kanannya, berarti X ya. Nah, artinya apa? Pasti ada faktor X di atas dan di bawah. Untuk di bawah sudah X, nah di atasnya pasti ada X. Kayak gini. Limit X mendekati 0, berarti di atasnya ada X. Nah, gini. Di bawahnya ada X. Oke. Nah, terus 3X kuadrat berarti X dikali berapa biar jadi 3X kuadrat dikali 3X. Yang sebelah sininya lagi X dikali berapa biar jadi minus 2X. Ini minus 2. Coret-coret ya. Coret-coret berarti sisanya tinggal 3X minus 2. X nya berapa? X nya 0 berarti 3 dikali 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, ini hati-hati untuk soal nomor 4. Ini bentuknya pangkat 3. Kayak kakak ke bawah aja ya, kayaknya ini nggak akan cukup ya. Ini sama dengan limit X. Oh, ini bukan mendekati 0 ya. Harusnya sini X mendekati angka 2. Ini X nya mendekati angka 2 ya.
Maka kalau kita masukkan berarti 2 pangkat 3 jadi 8, 8 minus 8 jadi 0, 2 minus 2 0. Oke. Di sini X mendekati 2. Nah, ini duanya kita pinahkan kan jadi X minus 2. Pasti di atas ada faktor X minus 2, di bawah juga ada faktor X min 2. Kayak gini ya. Nah, cuman hati-hati ya, untuk pangkat 3 kita tidak bisa model yang tadi. Artinya model yang tentu bagian belakang sama bagian depan sama bagian belakangnya aja. Untuk pangkat 3 di sini ada rumusnya ya. Rumusnya. Nah, oke, kita lihat rumusnya. Nah, di sini P pangkat 3 min Q pangkat 3, di sini ada P min Q. Ya, P min Q, terus dikali dengan P kuadrat plus PQ plus Q kuadrat. Nah, di sini X pangkat 3 min 8 pangkat 3, X pangkat 3 min 8 pangkat 3 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ya. Minus 8 sama dengan 2 pangkat 3 gini. Di X pangkat 3 minus 2 pangkat 3. Nah, ini berarti yang jadi P-nya, itu yang jadi Q-nya. Yang pertama P min Q berarti X minus 2. Tuh, X minus 2. Yang selanjutnya dikali dengan P kuadrat. P-nya yang X berarti ya. Oke, berarti di sini kakak tulis lagi. P kuadrat berarti di sini P-nya yang X ya, X kuadrat. Terus ditambah PQ. Oke. Berarti ditambah dengan P-nya X, Q-nya 2. Berarti X kali 2 jadi 2X. Ditambah dengan Q kuadrat. Q-nya berapa? Berarti 2 kuadrat gini. 2 kuadrat. Nah, gini. Ini cara memfaktorkan untuk bentuk A pangkat 3 min B pangkat 3 atau P pangkat 3 min Q pangkat 3. Oke, berarti sama dengan ini X min 2 nya udah sama, bisa kita coret. Kita masukin X nya sama dengan 2, jadi X kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2. Ini ditambah 2 kuadrat berarti sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. 4 ditambah 4 berarti sama dengan 12. Oke, gitu ya. Ini untuk metode pemfaktoran. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa tidak semua soal bisa dikerjakan dengan metode ini, tetapi kebanyakan soal bisa dikerjakan dengan cara ini. Oke, kita lanjutin untuk penyelesaian limit fungsi aljabar yang selanjutnya, yaitu dengan metode kali sekawan. Untuk kali sekawan, ya, soal-soalnya ini berupa akar biasanya. Nah, seperti ini. Nomor 1 sama nomor 2. Kita lihat di bagian atas atau bagian bawahnya ada akarnya. Nah, maka untuk soal yang ada akarnya seperti ini, kita gunakan kali sekawan. Oke, kenapa kali sekawan? Ini untuk menghilangkan akar. Oke, kita lihat langsung aja ke contoh soal yang pertama. Limit X mendekati 1. Ini sebelum ya. Oke. Limit 1 min akar X per 1 min X untuk X mendekati 1 ya, sama dengan caranya berarti kita kalikan dengan sekawan ya. Di sini sekawan dari yang ada akarnya. Yang ada akar yang mana? Yang bagian atas. Nah, kalau kurang berarti kawannya tambah. Oke, berarti kita gini. Kita tulis lagi aja limit ini mendekati 1 min akar X 1 min X kita kali dengan sekawan. Sekawan tadi apa? Ini kalau minus sekawannya plus gini. Nah, gitu ya. Per 1 ditambah akar X. Nah, untuk yang bagian atas, bentuknya sudah A min B dikali dengan A plus B. Kan min kali plus. Nah, ini jadi A kuadrat min B kuadrat. Artinya 1 kuadrat
Oke, kita tulis lagi ya. Kita tulis lagi limit X ini mendekati 1. Jadi 1 kuadrat jadi 1 gitu ya. Minus akar X kuadrat. Jadi masing-masing dikuadratin nih. Akar X dikuadratin jadi X. Kayak ini untuk yang bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya kita tulis lagi. Kita tulis lagi. Di sini ada 1 min X dikali dengan 1 plus akar X gini. Nah, terus ini sama dengan udah sama ya, 1 minus X nya udah sama, kita coret, berarti di atasnya ada akar 1 per, kita masukin aja X nya ya, 1 plus akar 1. Akar 1 sama dengan 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 1 per 2 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini limit X mendekati 3, 9 min X kuadrat per 4 min akar X kuadrat ditambah 7. Kita kali dengan sekawan. Sekawan yang mana? Yang ada akarnya. Yang ada akarnya yang bagian bawah. Jadi kita tulis lagi 9 minus X kuadrat per 4 min akar X kuadrat ditambah 7. Ini kita kali dengan ini kawannya 4 plus ya, 4 plus akar X kuadrat ditambah 7 dibagi dengan 4 plus akar X kuadrat ditambah 7. Oke, yang bentuk A min B dengan A plus B itu bagian bawah ya. Bagian atasnya kita tulis lagi limit X mendekati 3. Di sini ya 9 min X kuadrat. Ini tulis lagi bagian atasnya 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7. Gini. Nah, untuk bagian bawahnya tadi bentuk A min B dengan A plus B. Jadi A kuadrat atau 4 kuadrat berapa? 16 dikurangi akar X kuadrat ditambah 7. Nah, ini ada akar dikuadratin, jadi hilang. Jadi X kuadrat ditambah 7 gini. Ini sama dengan kita tulis lagi. Berarti coba lihat ya. Jadi limit X mendekati 3, 9 min X kuadrat dikali dengan 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 ini. Dibagi dengan, nah ini perhatikan 16 dikurangi, ini kan 7 ya. 16 dikurang 7 jadi 9 minus X kuadrat. Nah, ini udah 9 minus X kuadrat bisa kita coret karena udah sama. Kalau sudah dicoret kita masukkan lagi nilai X nya, berarti 4 ditambah akar X nya berapa? 3 ya, 3 kuadrat ditambah 7 sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 7 16, berarti akar 16 ya. 4 ditambah akar 16. Akar 16 sama dengan 4, berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, gitu ya. Itu untuk bentuk kali sekawan ya. Jadi kali sekawan itu bentuknya ketika ada akarnya ya di bagian atas ataupun di bagian bawahnya, kita kalikan dengan yang selanjutnya yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar. Salah satu metodenya dengan metode L'Hospital ya. Nah, L'Hospital itu gimana? Jadi kita menurunkan bagian atas dan bagian bawah. Turunkan atas dan bawah ya. Nah, berarti materi ini
bisa kita lakukan ketika kita sudah mempelajari materi turunan. Nah, kalau adik-adik belum mempelajari turunan, ya jangan gunakan metode ini. Oke, kalau adik-adik udah mempelajari turunan, kita coba kerjakan dengan metode L'Hopital. Jadi sama dengan kita tulis lagi nih, limit X mendekati 2. Nah, atasnya turunkan. Turunan dari X kuadrat itu 2X ya. Turunan dari minus 4, kalau angka aja diturunkan jadi 0. Berarti udah gitu ya. Nah, ini X diturunkan jadi 1. Minus 2 diturunkan 0. Jadi udah kayak gini ya. Ini sama dengan tinggal kita substitusikan nilainya. X-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali X ya. Dikali 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, ini yang selanjutnya, ini sama dengan, kita coba atasnya turunkan. Kita tulis lagi, limit, ini X yang mendekati 3, turunan dari 9, 0, ya. Turunan dari minus X kuadrat jadi minus 2X, ini turunannya, ya. Per turunan dari 4, ini 0. Nah, turunan dari akar, oke gini, cara menurunkan akar. Misalkan ini ada akar fx ya. Kalau kita turunkan. Nah, ini cara simpelnya gini. Jadi di atasnya tuliskan turunan dari dalam ini, f aksen x. Jadi turunannya apa ini yang dalam? Dibagi dengan 2 akar fx. Nah, gini. Ya, ini cara simpelnya. Oke. Berarti kita tadi kan 4 diturunkan 0 ya. Berarti tinggal yang ini aja. Hati-hati ada minusnya. Berarti minus. Jadi kalau bentuknya akar gimana? Turunan dari dalam ya. Turunan yang dalamnya apa? 2x. Oke, 2x dibagi dengan 2 akar fx. Akar fx-nya x kuadrat ditambah 7 ya. Ini bisa kita coret, ini coret. Jadi sama dengan, perhatikan ini minusnya juga kita coret ya. Nah, tinggal 2. Nah, ini pindah ke atas ya. 2. Nah, akarnya pindah ke atas. Jadi X kuadratnya kita masukin aja langsung. X-nya berapa tadi? X-nya 3. Berarti 3 kuadrat ditambah 7. 3 kuadrat 9. 9 ditambah 7. Berarti sama dengan 16. 2 akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Berarti 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Sama ya dengan yang sebelumnya, jawabannya ada 8. Oke, gitu. Nah, ini adik-adik ya, metode penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X-nya mendekati A ya, mendekati 2, mendekati 0. Nah, nanti di part 2-nya kakak akan menjelaskan limit fungsi aljabar untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, sehingga adik-adik, bagi adik-adik yang pengen tahu bagaimana gitu ya penyelesaian limit X mendekati tak hingga, subscribe channel kakak, kemudian bunyikan loncengnya agar adik-adik bisa mendapatkan video terbaru dari kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.